Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanpa batas, salam damai sejahtera. Semoga dilancarkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya, disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, amin amin ya robbal alamin. Saya akan membahas rahasia ilmu santet. Di luar sana terkenalnya santet berbahaya. Santet zaman sekarang tidak ada santet. Kalau zaman dulu ada. Di kisah Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata, wahai semua, siapa yang bisa memindahkan, menggerakkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum Ratu Bilqis sampai di hadapanku, yaitu kerajaan Sabah. Lalu jin Ifrit menjawab dengan sombongnya, aku bisa memindahkannya sebelum kamu berdiri, karena akulah yang paling kuat. Nah, lalu Nabi Sulaiman menanyakan lagi, wahai semua, siapa yang bisa menggerakkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapanku dengan cepat, yang lebih cepat. Lalu manusia yang berilmu berkata, aku bisa memindahkannya sebelum kamu berkedip mata. Dan Nabi Sulaiman pun refleks berkedip mata, muncullah kerajaan Sabah, kerajaan Ratu Bilqis di hadapannya. Begitu mulianya manusia daripada jin. Sebenarnya santet unik namanya, unik. Zaman sekarang santet tidak ada loh. Adanya adalah santet penipuan, pembodohan, orang-orang yang bermetafisika, memakai gamis, berpakaian ustadz, kiai, supaya dipercayai oleh pasiennya. Sebenarnya mereka mengsugesti, memakai metafisika, bersugesti. Mengsugesti pasiennya supaya percaya. Tapi harus percaya diri dukunnya itu, harus pandai ngomong. Sekarang santet tidak ada. Kebanyakan adalah santet dukun abal-abal yang mengandalkan sugesti. Kebanyakan sekarang memakai sugesti, memasuki bawah alam sadar mereka, mengolah pikiran mereka supaya nurut sama kita. Seperti contohnya ancaman santet. Kalau kamu tidak nurut sama saya akan bunuh kamu dengan jarak jauh. Saya akan santet kamu, saya akan sihir guna-guna teluh. Yang berbahaya adalah santet pikiran, karena mereka mengolah pikiran Stargate, memasuki bawah alam sadar mereka, disugesti, menurut. Jadi si target otomatis merasakan panik, takut dari ancaman dukun tolol. Panik, takut, apa segala macam, was-was. Karena apa? Karena memikirkan omongan si dukun. Kalau omongan si dukun sudah termakan, terpercaya, otomatis si target akan merasa kelelahan, badan tidak fit, sakit, pusing. Lalu si target tersebut menyangkanya, memikirkannya, santainya udah masuk. Lalu si target bilang ke dukunnya, bang, tolong cabut, kang, cabut santetnya, saya nggak kuat, saya akan nurut sama kamu. Ya, di
Disitulah target dimanfaatkan untuk diambil duitnya. Ada satu syarat dengan harga sekian. Sebenarnya mereka bukan disantet, mereka disugesti oleh si dukun tolol. Setelah itu proses duit. Kalau kita tidak percaya santet dan menolak omongan orang yang mengancam kita tidak mempercayai apa yang mereka omongkan, yang mereka ancam, santet, telur, tenung, otomatis sugestinya tidak akan masuk. Maupun santet beneran nggak bakal masuk kalau kita nggak percaya. Yang mudah masuk itu sebenarnya orang yang suka bengong, panik, takut, was-was. Kalau kita tidak percaya, tidak akan masuk sugesti. Maupun dukun si tolol sampai berdarah mulutnya baca-baca, enggak bakal masuk. Karena mereka baca-baca begitu meyakinkan si target. Semakin teryakin, semakin takut, semakin timbul rasa takut, ujung-ujungnya sakitnya karena memikirkan kena santet. Cara mengobatinya, pikiran kita yang harus kita obati. Jangan mudah terpercaya dari omongan orang manis, lembut, tapi nggak sama hatinya, beda. Sebelum kita mempercayai orang, supaya kita tidak tertipu, kita mengoreksi dulu orang itu. Karena kalau si target kaya, banyak duit, disitulah si dukun tolol beraksi dengan cara apapun. Contohnya menjual media, ilmu, apa benda. Kalau si target gak mau, mengancam. Apalagi si dukun tolol tahu kalau si target tersebut takut santet, wah itu kesempatan banget. Tapi kuncinya kita harus yakin, kita tidak harus takut dengan ancaman tersebut karena cuma omongan. Kalau kita takut, sugesti akan memasuki kita. Si dukun mengalihkan pembicaraan supaya si target nurut, luluh, lalu dimasukilah bawah alam sadar mereka. Jangan mudah terpercaya. Sebenarnya Allah melarang orang yang menjual ayat-ayat. Allah paling murka. Di surat Al-Baqarah, gak tahu itu, lupa, ayat 41 itu ada. Janganlah kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, karena hanya kepadakulah engkau hanya menyembah. Zaman sekarang mah dukun abal-abal yang dicari duit. Jadi kita tidak harus 100% percaya kepada orang, jangan. Kalau mau sedekah ya nggak apa-apa, serahkan saja duitnya, nurut saja ke dukunnya.
Karena pengalaman saya pribadi, ada 3 dukun, kalau tidak salah dari Banten dan Banyuwangi, satunya lupa saya. Itu masalahnya menjual ilmu sama uang goib, menawarkan uang goib. Syaratnya harus transfer dulu 5 juta. Saya kira bodoh. Saya tidak bodoh. Mereka berceramah apa yang nggak masuk, karena mereka mengsugesti saya yang nggak masuk. Ngapain saya percaya? Karena setelah di ujung-ujungnya saya bilang, Mas, sampean tobat sebelum saya menjitu Anda. Sampean tobat. Ingat, uang goib ini tidak ada. Di alam goib tidak ada bank. Tugasnya jin, setan hanya menghasut, menggoda umat manusia ke jalan yang salah. Yang namanya uang gaib. Ketika kita berbisnis, menjual yang halal, kita tidur ada yang transfer, itu kan gaib itu. Tahu-tahu uang datang, bukan dari setan. Langsung diblok. Pertama dia ngecam santet, saya kirim fotonya. Sebelum diblok, saya kirim foto saya. Ini foto saya, santet sekali bagi mati. Saya tanya, apakah santetnya sudah masuk? Sudah. Tahu-tahunya belum, karena pas itu saya lagi makan. Ya yang masuk cuma nasi, bukan santet. Karena saya tidak mempercayai omongan dukun tolol. Kalau saya percaya ya saya otomatis ngeluarin duit, karena mereka berhasil memasuki bawah alam sadar saya dan mensugesti saya. Tapi alhamdulillah tidak masuk. Guys, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam tanpa batas.